Ngatin nggak? Dia mau loncat. Biasanya kalau darah itu langsung gigit dia. Nah. Nah. Penangkapan Gatot Brajamusti terkait penggunaan narkoba ternyata mencuatkan cerita yang cukup nyentrik. Betapa tidak, barang bukti yang diduga sabu justru disebut-sebut sebagai aspat yang merupakan makanan jin. Hal inilah yang membuat tim mitos urban menggali istilah makanan jin melalui 3 paranormal kondang. Soal makanan jin menurut saya itu kok kayaknya nggak ada ya di dunia spiritual. Yang ada adalah sifatnya sesaji. Sesaji itu yang dimaksud adalah tanda syukur kita kepada alam semesta ini yang telah memberikan keberkahan. Kita langsung komunikasi kepada Sang Kholik. Ada ritualisasi yang memang menggunakan bahan-bahan seperti hiyo, wewangian dan lain sebagainya, sebenarnya bukan hanya untuk tujuan untuk memanggil sesuatu yang tak kasat mata, tetapi lebih lagi untuk dia beradaptasi pada saat bisa mengheningkan cipta. Like example gini deh, kenapa orang sering bertafakur di tempat-tempat yang sunyi? Karena konteksnya itu biar dia bisa lebih mudah untuk mengutarakan apa yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Bukan makanan jin ya, sebetulnya lebih pada sesuatu yang menyenangkan buat mereka, jadi mereka bisa datang seperti itu. Sesaji juga bisa, tetapi biasanya kalau sesaji selalu dilengkapi dengan wewangian tadi, karena kalau jin itu kalau yang putih seneng yang wangi, seneng yang baunya harum, itu seneng dia. Setiap praktisi supranatural tidak mengenal sebutan makanan jin. Mereka hanya mengenal sesaji yang memang sering disalahartikan. Dalam dunia spiritual, sesaji merupakan sarana yang digunakan sebagai bentuk rasa syukur pada alam semesta. Sesaji terbagi menjadi beberapa jenis, seperti makanan, wewangian bunga, dan minyak, serta sesaji yang berupa bahan yang dibakar. Sesaji memang ada yang dikenal dengan sebutan candu atau madat. Sebutan itu memang terdengar mirip dengan jenis narkoba zaman dahulu. Namun, candu yang digunakan dalam dunia supranatural bentuknya kenyal dan dibuat dari getah pepohonan seperti cendana dan gaharu. Karena membakar-bakar itu untuk jembatan kita berhubungan sebagai jembatan mencapai komunikasi kepada sang alam semesta ini, kepada roh agung, kepada dunia gaib. Biasanya kalau candu atau madat itu digunakan untuk pemanggilan ya. Biasanya pelaku-pelaku spiritual menggunakan madat atau menyan, itu digunakan untuk puter giling atau untuk memanggil sesuatu yang memang sifatnya tidak terlihat oleh kasat mata tapi dia hadir, sesuatu yang gaib. Ketertarikan antara sesaji dan gaib memang sangat dekat. Namun bukan berarti sesaji ini disajikan khusus sebagai makanan bagi makhluk gaib. Sesaji, terutama sesaji yang dibakar, hanyalah perantara untuk mempercepat komunikasi antara praktisi supranatural dengan alam gaib. Tanpa bermaksud menunjukkan kemampuan, 3 praktisi supranatural menunjukkan interaksi gaib yang memang bisa tampak secara kasat mata.
Perhatiin nggak? Dia mau loncat. Biasanya kalau darah itu langsung gigit dia. Nah. 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 Sesaji memang sering digunakan dalam dunia spiritual. Namun, sesaji itu dimunculkan dengan dibarengi doa-doa tertentu. Jika penggunaannya dengan cara dikonsumsi pada pasien, maka para praktisi supranatural punya anggapan lain. Kalau misalkan sampai ada orang yang menggunakan narkoba ataupun apapun bentuknya kategori narkoba terus dijadikan ritualisasi, saya rasa itu hanya akal-akalan manusia itu sendiri. Bukan dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan atau meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi ada unsur di balik itu yang saya tidak tahu. Ritualnya kan suci, hati suci. Kenapa dicampur dengan aduk-aduk, dengan ada yang tidak bagus, yang sifatnya bisa mabuk? Lah, bagi saya nggak pakai itu. Bagaimana bisa mencapai titik yang bagus kalau kita sendiri memakai suatu alat yang memabukkan, apalagi itu dilarang.